makanya nih aku banyak banget pertanyaan tentang Uti putus sama Torik. Nah sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya, karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga prosesnya pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Tapi udah menyayangkan gak sih udah? Katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama ya bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Tori gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah pencintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget gak sih kan? Soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Tori juga udah ke mama papa katanya ya ada fix katanya gitu. Dari keluarga sendiri ikut sama Kita aku sama Tori juga masih baik-baik aja hubungannya. Tori kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Tori juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau nggak salah, kan pernah tahu kan, udah ngomong juga ya bisa lakukannya lah sama papa gitu loh. Tapi Uti sering curhat sama Uda nggak? Udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi, itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang serak ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan tuh. Udah menyayangkan gak sih udah? Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantem itu karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen. Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima, ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa karena ada pertentangan keras dari keluarganya, benar nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, kalau misalnya pihak sana mempertanyakan, udah dapat restu dari pihak keluarga sana, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar, kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah, mau gimana lagi, ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah, nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui, seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah kalau putus. Ya lebih, kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering apa ya namanya, nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah lihat Uti nangis nggak sih, Da? Hah? Uti nangis. Pernah lihat? Ya sering. Dulu sering sih. Sekarang ini pas putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya. Namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana, kita juga bilangin ya jangan nangis dalam lama, jangan berlarut. Intinya
ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Atau orang bikin IG story Pak Haji. Ya, masalah story sama sepuji gitu ya. Ya namanya kita dalam pacaran, hal itu tuh namanya cooling down. Istilah orangnya sama-sama menahan diri. Ya bagi saya sih itu tidaklah terlalu jadi pikiran banget. Karena saya yakin di antara mereka masih ada rasa saling sayang, menyayang, dan mereka tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Mungkin mereka sama-sama ya koreksi diri ya salah dan anak muda, mereka tidak ada masalah. Cuman mungkin sama-sama menenangkan diri, sama-sama saling berpikir. Banyak yang tahu nggak sih Pak Haji atau kasih atau Upi cerita sama Pak Haji soal kayak minat gitu kayak Pak Haji kasih masukan juga nggak? Dia bercerita kepada saya, tetapi sejauh ini ya, menurut saya tidaklah masalahnya itu tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mereka mungkin namanya anak muda ada sesuatu yang mungkin apa ya, apalah istilahnya kalau zaman sekarang. Bagaimana sih? Kadang-kadang mungkin apa yang dia mau tidak dapat, yang ini begini maunya, yang ini begini maunya, mungkin tidak ada apa, belum ketemu mungkin gitu ya. Mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Jadi kalau istilah orangnya apa? Cooling down, apa? Cooling down. nggak sih Pak Haji kalau saat cerita gitu? Ya mungkin ya nangis. Kalau soal ini saya nggak lihat ya, nggak lihat. Yang jelas saya sayang juga karena mereka itu sekarang putus tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Artinya persoalan mereka nggak ada. Hanya masalah ya mungkin masalah kecil ya, masalah kecil itu nggak yang perlu dipermasalahkan sebenarnya. Tapi namanya anak muda ya kadang namanya pacaran ya salah ngambek-ngambek itu aja sih. Sebenarnya ngambek-ngambekan aja sih. Pak Haji Dari mungkin keluarga sendiri gimana Pak Haji? Ya kalau dari keluarga sih kalau saya sifatnya berharap mereka kembali bersatu. Harapan saya kembali mereka. Mudah-mudahan mereka secepatnya bisa kembali bersatu. Pak Haji katanya ini ngambek-ngambek semua. Pak Haji katanya ini susah, maksudnya dari pihak keluarga sana yang Tidak mendapatkan restu ya. Apakah itu salah satu Benar nggak sih, faktornya Pak Pak Haji? Haji? Tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selalu keluarga Puji gitu. Nggak tahu lah bagi mereka berdua. Atau bagi story nggak tahu saya. Tapi bagi saya selalu keluarga yang pihak itu tidak mempermasalahkan banget. Karena menurut saya sejauh ini story baik dan mereka sangat cocok menurut saya sama ini. Cuman sekarang ngambek apa yang diambilkan ini soal kecil. Tapi sebelum memutuskan ini mereka sempat diskusi sama Pak Haji nggak sih untuk ambil keputusan ini? Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin ini, tapi nggak tahu ngambek-ngambek kamu apa. Belumlah terlalu besar masalahnya menurut saya. Apa sih Pak Haji mungkin alasan terkuatnya apa mereka sampai? Nggak ada alasan, makanya saya bilang nggak ada alasan bagi mereka berpisah ini. Hanya mungkin salah anu aja kali ya, salah. Mungkin seharusnya begini, tidak begini, story harusnya begini, tidak begini, tapi saya nggak tahu apa persoalannya. Sehingga mereka saling ngambek. Biasanya kan mereka putus tuh kayak diam-diam apa segala macam, ini sampai diumumin di IG story gitu. Itu kan kayak serius banget. Enggak sih, mungkin mereka apa ya gimana saya menjawabnya? Soalnya saya tanya sama anak saya, nggak ada permasalahan itu, nggak ada. Saya juga tanya sama story, nggak ada masalah tuh, nggak ada. Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek-ngambek aja kan gitu ya. Kalau ada yang dirahasiakan makanya nggak berani cerita ke Pak Haji. Allahu alam lah, atau mungkin mereka asosiasikan Allahu alam. Tapi sejauh ini story aja kemarin datang ke rumah kan. Udah waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya cerita, dia juga cerita, saya anggap nggak ada masalah. Siapa sih Pak Haji yang mengakhiri duluan? Kalau Pak Haji Ya Allahu alam saya nggak paham. Belum saya sampai tanyakan ke si. Tanggal berapa Pak Haji? putus resminya tuh tanggal berapa, pas hari ulang tahun Pari atau gimana tuh Pak Haji? Ya memang mereka ngambekkan sejak berapa kabarnya, tapi saya nggak tahu persis banget. Berharap banget mereka balik lagi nggak sih Pak Haji?
Kalau saya sih ya artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek, udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak cocokkan di antara mereka. Pak Haji sendiri menyayangkan nggak sih Pak Haji? Menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah. Hanya masalah itu aja. Ngambil apa yang ngambil kan? Nggak tahu. Cemburuan atau seperti apa? Ya kurang paham saya. Saya tanya nggak ada masalah. Pak Haji berharap nggak sih Torik sebagai jodohnya Fuji? Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita menduga itu kan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi, itu yang saya usaha. Tapi di mata Pak Haji, Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk Puji. Ya bagi saya sejauh ini kan Torik itu kan orangnya baik. Dia juga lagi. Kalau sudah baik, ya nggak perlu lah. Kalau sudah bagus itu kita rombak. Karena saya kan bangsa. Mengharapkan kita mendirikan hal lain. Pak Haji, Pak Haji, Fuji selama pas putus itu galau-galau nggak sih di rumah atau gimana? Ya pasti Ada mereka. perubahan. Di antara mereka bukan sepuji aja, si Torik pun juga begitu. Ya satu bukti, si Torik di dalam masa beberapa hari ini dia sering ke rumah, sering bertemu, ngobrol sama saya, ngobrol sama omanya. Beberapa kali dia datang ke rumah. Itu berarti mereka sama-sama galau. Sama-sama galau mereka. Si Puji pun galau. Si Puji pergi ke Thailand kan galau juga kan. Si Torik pun juga galau. Karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat. Kecuali kalau ada suatu persoalan yang berat, mungkin. Itu menurut saya. Hah? Ya kalian aja lah yang menilai ya. Kalian aja yang menilai. Saya nggak tahu persis sampai ke dalam hatinya nggak tahu. Tapi menurut pandangan saya, mereka tidak menginginkan terjadinya putus itu. Tapi Berdua, ya. Mereka berdua. Terakhir main tuh kapan berarti Pak Haji? 2 hari yang lewat. Oh, masih main? Ada di sini. Hari ini ada rencana Torik datang? Alhamdulillah, coba lihat nanti. Kalau menurut dia datang kalau menurut saya. Dia ngasih tahu untuk orang ini Pak. Itu biasa dalam pacaran. Kadang kita putus nyambung. Gitu kan. Mudah-mudahan aja secepatnya mereka bisa kembali. Itu harapan saya. Pak, ini nggak sih Pak Haji karena mungkin alasannya juga salah satunya ke Uti lelah gitu nggak dikenal-kenalin gitu. Maaf ya. Allahu alam lah ya. Allahu alam lah. Saya nggak bisa berbicara di situ. Allahu alam. Itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Pak Haji, kan ada Puji seperti apa dengan adanya komentar-komentar seperti itu Pak Haji? Hah? Mengeluarkan Puji seperti apa dengan komentar seperti itu? Ya kalau saya selaku orang tua tentu menguatkannya ya dengan memberi suatu pandangan. Selaku orang tua yang sudah berpengalaman hidup, itu apa yang saya temui itu saya sampaikan. Kurang elok juga kalau saya sampaikan. Tapi intinya saya tentu meyakinkan dia, menguatkan dia bahwa hal ini biasa dan mudah-mudahan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah kadang-kadang Tuhan memang menentukan seperti ini. Artinya ada kerikil-kerikilnya, ada batu-batunya. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus ada dipilih. Ya, itu biasa. Tanjakan-tanjakan kerikil-kerikil itu bagi saya biasa. Jadi makanya saya berharap mudah-mudahan mereka secepatnya kembali. Pak Haji, kan mau berangkat umroh nih sama keluarga. Puji, Torik diajak nggak nih Pak Haji? Mereka kan sudah balik. Yang saya ajak sekarang nih si Gala sama si Siska. Oh Gala berarti pertama kalinya? Ya, Gala mau saya ajak umroh. Si Siska, baby sisternya mau saya ajak umroh. Siapa lagi Pak? Si rumahnya. Bawa berempat berarti. Ini mau diajak Pak Haji. Yang berangkatkan Aldi Store. Pak Haji, tadi gue minta doa juga katanya mau jadi anggota DPR tuh Pak Haji. Emang udah yakin bener nih Pak Haji? Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dan juga para wartawan akan mendukung. Karena berangkat dari niat saya baik, berangkat dari niat saya tulus, saya ingin mengabdi dan ingin memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya. Artinya apa-apa yang pantas saya perjuangkan, apa-apa yang menjadi hak untuk saya memperjuangkan akan saya perjuangkan demi kepentingan masyarakat. Pak Haji, maaf nih Pak Haji, kan banyak juga netizen yang pro kontra kompor-komporin cocokologi dengan keluarga sana, maaf keluarga Torik. Mungkin Pak Haji sendiri jawabnya seperti apa? Gimana maksudnya?
banyak yang kompor-kompor yang kayak kita menyudutkan udahlah Uti putus aja lah daripada batin segala macam. Kalau menurut kamu mungkin seperti apa? Soal itu kan pendapat orang bermacam-macam. Hal-hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun yang omongan orang, apapun berbicara, pantas kita tampung, tetapi harus kita pertimbangkan. Karena apapun yang akan kita jalankan, yang menjalankan itu kan kita. Selalu saya sampaikan. Nah kalau masukan-masukan orang baik, ya apa salahnya kita pertimbangkan. Tetapi namun demikian, ya, kitalah yang harus memutuskan karena kita yang akan menjalankan. Jadi bukanlah berpatokan kepada situ saja. Nasihat apa sih yang selalu Pak Haji utarain ke Uti nih? Ya kalau nasihat saya selaku orang berpacaran, tentu nasihatnya bagaimana mereka agar menjaga hubungan mereka agar tetap langgeng dan bertahan dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian harus dikedepankan kesabaran, ya. Harus dikedepankan gimana nanti hidup ke depan kira-kira bisa nggak, jadi harus ada pandangan, harus ada langkah. Itu aja saya gambarkan. Kalau ke depan baik menurut kamu ya lanjut, tapi kalau nggak baik ya saya menyerah. Tapi Papa kasih pandangan, menurut Papa kalian tuh baik, kalian tuh cocok. Jadi untuk apa juga kan begitu. Nah, sudah bertahan lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang terjadi seperti ini, ya mudah-mudahan ini hanya sebentar. Ya, istilahnya sama-sama mengoreksi diri. Menguatkan untuk dalam suatu hubungan dapat restu itu seperti apa Pak Haji? Kan dulu almarhumah juga sempat tidak dapat restu, terus akhirnya alhamdulillah gitu. Siapa? Almarhumah Vanessa dulu kan awal-awal juga seperti itu. Terus sekarang kalau dalam hubungan itu penting banget ya restu. Pak Haji menguatkannya seperti apa untuk dapat restu? Kalau saya ngomong masalah si Vanessa, Papa ini kan selaku orang tua, kita selaku orang tua, saya. Tentu saya mengutamakan demi kebahagiaan anak, demi kesejahteraan anak, ya, demi masa depan anak. Apapun saya selalu berkorban, mau mengorbankan. Ini kalau kita balik cerita kepada Vanessa, bagaimana Vanessa dulu awal-awal, karena menurut saya di waktu itu ada sesuatu halangan, ada sesuatu yang tidak cocok menurut Papa. Saya kasih pandangan ke anak saya. Ternyata anak saya kekeh, oke, ya apa, dukung. Oke, kalau memang kamu, oke, saya dukung. Nah, di mana kesulitan-kesulitan kamu, saya akan bantu, saya akan support. Itu sikap saya selaku orang tua. Sampai kapanpun, ya, selagi nyawa di badan ini, anak dan cucu saya akan ada sekarang ini, apapun akan saya korbankan demi mereka. Perasaan dari saya nomor sekian. Ya. Lahir Pak Haji. Kalau berita ini berita tofu. Kenapa sih tofu? Kenapa sih emang? Tofu lagi nggak baik-baik aja bang. Hah? Enggak, tofu kenapa sih tofu? Tofu lagi nggak baik-baik aja. Ya kenapa nggak baik-baik aja? Kamu apain tuh cewek? Jangan dia apain. Ini Pak ada lagi Pak dibacain. Tuh kan banyak. Gua sampai bingung semua tekan gua. Tolong dong ingetin tuh si Torik, tolong dong. Oh iya. Sampai gua ada balas di satu TikTok gini. Gak tau udah di viral atau enggak ya, gua balas di chatnya gini. Udah viral ya? Hashtag Torik setia gitu. Lagian mereka komennya gini. Tolong dong tuh bang, si Torik jangan selingkuh mulu. Kebiasaan ya. Katanya like brother. Jangan bawa gua dong. Tapi itu benar. Enggak dong, gua mah enggak. Gua satu untuk selamanya. Aku juga satu untuk selamanya bang. Aku nggak bakal pindah. Makanya gue tulis hashtag Torik setia. Nih lihat nih ya. Hadeh, nih ada lagi ya tekannya. Hadeh, udah kelihatan banget anjir sifat aslinya si Bang Torik. Ini si Torik Halilintar, hati-hati lu jangan suka main sakitin perasaan perempuan. Kak Fuji itu anak yang baik dan sekarang bertanggung jawab untuk membahagiakan adik Gala. Karena dia pengantin almarhum. Pengganti kali ya. Salah nulis nih dia. Karena dia pengganti almarhum. Jangan egois lu jadi cowok, maunya dimengertiin mulu, selalu cemburunya over. Ingat karma bang, memang benar kata Kak mantan lu tuh cowok tidak baik. Kasihan Kak Fuji yang disalah-salahin sama netizen dengan komentar yang tidak terlalu baik. Gimana? Gara-gara lu. Mana foto lu sama Kak Fuji? Dihapus semua lagi di feed postingan lu. Bener-bener kocak kayak bocah. Kok lu ngomongnya kayak dari hati itu? Bukan, ini baca sendiri. Sakit nggak sih lu baca denger gitu? Hah? Sakit juga kan? Enggak sih, biasa aja. Hah? Udah nggak sakit? Udah nggak sayang dong kalau nggak sakit?
Nggak, kalau dari omongan orang kan gue nggak terlalu peduli. Kalau dari omongan dia baru. Iya, jadi gimana? Tuh gue sampai bikin hashtag Torik Setia loh. Soalnya Coba lu upload story deh, hashtag Torik Setia, biar gue nggak disangka selingkuh. Ya udah deh, gue bikin lagi deh. Itu gue nggak koordinasi sama lu loh, gue langsung bikin aja. Karena gue kesel, di-tagin mulu. Ini kenapa sih si Torik? Gue ingetin dong Torik. Soalnya gue tahu dia gitu loh, dia tuh orangnya bukan tipikal selingkuh. Kan? Karena pas dia mau usaha selingkuh, ceweknya nggak mau sama dia, gimana? Bang. Kalau aku banget dong gue jadi dapet. Iya, emang lu bagusnya emang udah kayaknya sama Fuji. Gue nggak pengen pindah ke lain hati. Ya udah, terus lu ngapain pakai ngapus foto dia kayak bocah? Emang bener kalau lu ngapus. Udah lah, gue tulis lah nih hashtag Torik Setia. Nah tuh ya, gue tulis gitu ya. Makasih. Lu emang selalu ada buat gue, Bang. Bacot lah. Gue sampai gue yang emosi gitu, gue lihat baca komen-komen ini kenapa ya? Enggak, soalnya di tag-an gue, kenapa harus di tag gue terus gitu loh. Tapi kalau itu bener, lu kan bener setia, lu kenapa gitu loh. Gue ngapa-ngapain orang pada marah. Ya lu kenapa dilihat foto? Tadi ini tag-an gue nih isinya lu nih, gue lagi cari-cari lagi nih. Agak emosi kadang-kadang baca aja. Iya, ini gue paling males kalau lagi baca. Cuman tadi tuh sampai di tag gue tuh Torik di TikTok di mana-mana. Katanya tolong dong, hubungan Tofu sedang tidak baik-baik saja. Udah, kalian tuh emang cocok, nggak usah. Kan udah gue bilang dari dulu, lu jangan dengerin kata netizen. Kalau lu dengerin, lu baca-baca komen, lu berpengaruh ke hubungan lu gitu loh. Terus lu kalau lihat cewek lain atau apa, lu jangan caper. Gue nggak pernah caper sama cewek lain. Oh enggak sendiri. Ya udah, terus gimana? Lu harus jadi diri lu tuh yang kayak apa ya? Nih misalnya lu kayak nih ketemu dia kayak, ya udahlah, kita jangan berantem gini. Kita inget pas kita awal dulu deket kayak gimana proses kita deket, perjuangan kamu dan aku untuk bersama. Gimana saat hati kita lagi berbunga-bunga, inget pas lu lagi kayak gitu. Setiap lu lagi terasa bosan, terasa hambar, lu inget kenapa kalian deket. Tapi serunya hubungan kita tuh nggak pernah rasa bosen, seru. Ya terus kenapa lu dilihat? Tapi Bang, mungkin nggak sih setelah putus terus habis itu nikah kayak Bang Asri? Iya sih, bener juga ya. Dulu gua habis putus sih langsung nikah. Jangan putus lah, gila kali lu. Jadi ini berarti Gua sih habis putus nikah waktu itu. Ya gue nggak mau putus. Lu nggak unfollow kan? Ya udah, lu biasanya kalau lagi salah banget nih. Nggak salah sebenarnya, cuma ada salah paham. Terus Lu minta maafnya gimana deh? ya lu bilang gini lah, sayang, maaf ya kalau aku udah ada. Nggak mungkin kalau kayak gitu-gitu doang dimaafin. Ya lu bawa hadiah lah, bawa bunga, bawa apa kayak gitu yang lebih berarti. Bukan dari harga ya. Berarti dan berharga tuh bukan dari harga, tapi perjuangan lu buat menghadirkan itu. Kayak kalau gue tuh dulu setiap gue salah atau kakak salah, gue ada bilang namanya tebus. Salah satunya adalah kalau salah satu salah harus siapin duit untuk menyumbang. Lu udah bilang kayak gitu sih. Ke anak yatim. Kita juga bikin perjanjian kayak gitu gara-gara ngikutin kalian. Oh, lu ikutin gue? Gitu. Lu apa aja ikutin gue ya? Sampai perjanjian rumah tangga aja lu ikutin. Perjanjian rumah juga tadi. Ya. Tapi emang gitu kalau gua sama kakak kalau berantem misalnya salah dia, jangan biar nggak ngerasa kayak enak aja gini, sorry deh, nggak kayak gitu. Misalnya nih lu habis salah, lu datang maaf ya sayang, oke ini kasih bunga, nggak gitu, lu harus tebus. Tebusnya kayak gimana? Tebus tuh harus yang sedikit membuat hati lu tuh kayak lega plus agak gitu. At least keobatin dikit. Keobatin. Salah satunya adalah lu sedekah deh. Waktu itu gue bilang sama kakak, kalau kamu berantem lagi kayak gini, kamu harus sedekah 50 juta. Kalau aku yang begini, aku yang harus sedekah 50 juta. Kesalahan itu, tebusannya gitu. Jadi kita sedekah, karena kan kita nggak mungkin misalnya ya udah kalau lu bakal gini masa pusat 100, masa kayak gitu, nggak gitu. Tapi harus ada tebusannya biar hati kita tuh nggak mau ngulangin itu lagi. Kalau aku bilang kalau kita masih ngulangin itu, kita tambah tebusannya. Misalnya dari tadinya 20, 50, 70, 100 tuh kamu harus nyumbang. Aku udah pernah bikin perjanjian kayak gitu sama Fuji. Nah iya, jadi kalau dia salah atau kamu salah, ya udah sama-sama kita nyumbang. Nyumbangnya nggak boleh nggak kelihatan. Sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi gitu deh salah. Enggak, nyumbangnya harus kelihatan ya. Kelihatan sama dia kalian berdua. Nih kalian ambil duitnya misalnya 20 juta nih ya. Sumbangnya. Taruh Mbak Sri. Kasih Mbak Sri. Nih Mbak Sri taruh ke orang penghafal Quran atau masukin deh ke campaign hati baik buat bencana apa, buat apa gitu. Misalnya ada yang lagi kebanjiran, masjid lagi butuh dibangun, atau kamu kasih dah.
Itu biar hati kamu itu didoain lagi sama orang. Cinta kalian tuh dijaga. Sekarang caranya minta maafnya dulu gimana? Yang salah siapa ini? Gak ada yang salah. Iya, aku tebus kesalahan aku. Cuman miskomunikasi. Tapi kan kita kalau Iya, cowok tuh nggak iya, bisa. tapi kamu nggak usah dilihat-lihat. Enggak, aku mau jelas-jelasin ya nggak bisa. Iya, kamu nggak usah Lu dilihat-lihat. harus melakukan sesuatu. Iya, kamu baru nggak usah dilihat-lihatan foto juga. Nggak usah dilihat-lihatan. Gua aja dulu berantem foto tetap ada semua nyantai. Ya udahlah, kalau gitu gua nggak tahu gimana Ya, lu caranya. Lu kasih saran lu sebagai abang. Ya kan tadi gua udah kasih tahu, harus nebus. Kalau lu salah, lu datang minta maaf, aku akan tebus. Lu kasih bunga, kasih hadiah, terus lu tebus nih, aku juga akan menyumbang untuk ini nih pembangunan apa gitu nih, buat aku akan bersedekah segini demi memaafkan kesalahanku sama kamu gitu. Pokoknya bikin dia seneng. Iya, bikin dia senang. Bikin dia Cuma senang. senangnya inget ya, berarti berharga bukan dari harga. Ingat. Kebanyakan ini guys, apa ya? Agak kurang pemikirannya tuh. Gue tuh kalau udah bucin banget. Iya, gue udah tahu lu tuh bucin terparah di dunia. Nggak usah ngomong gitu. Ngaca. Nggak usah ngomong gitu. Iya sih, DNA kita sama. cuman maksud gua, lu tuh tipikalnya tuh kan biasanya lu tuh orangnya paling apa ya? Apa? Ngalahan sama cewek. Jadi lu tuh nggak cocok. Jadi lu nggak ngalah. Kalau gua enggak, kalau misalnya nih gua salah, misalnya dia salah, gua nggak mau biasain itu, biarin Pokoknya nggak mau itu terjadi lagi. Iya, nggak mau terjadi lagi. Jadi kalau dia minta maaf, gue juga minta maaf. Tapi yang salah harus minta maaf duluan intinya. Ya udah nih kan nanti gue mau surprise pipi ulang tahun nih. Iya, mau datang nih sama kakak, ada semua segala macem. Ini Puji juga diundang. Kamu harus biasa aja mukanya, jangan kelihatan musuhan. Jadi nanti di sini kamu lihatin diri kamu baik-baik. Kalau misalnya dia nggak mau datang gimana? Ya udah nggak apa-apa. Cuma nih kalau dia datang ya lu kayak ya tetap ramah gitu. Kayak gue dulu waktu berantem sama kakak juga gue tetap ramah, tetap sapa, tetap datang. Waktu itu gue lagi pisah juga, tapi di akhir tahun, acara akhir tahun gue sempetin ke situ bareng datang. Kan? Soalnya kan mungkin salah satu dari kalian ada yang ego banget, jadi nggak bisa. Itu emang cinta itu harus egonya tuh harus dipangkas, jangan dipertahanin. Kalau cinta mau langgeng tuh jangan pertahankan egonya, pertahankan adalah rasanya. Berarti besok egonya. gua harus minta maaf yang besar-besaran. Ya minta maaf lah. Oke. Ya kalau salah yang ngaku lu ngerasa lu yang salah ya lu minta maaf. Iya, tapi kalau minta maaf itu kayak harus ekstra. Ya nggak apa-apa, kenapa emangnya? Oke? Iya. Yaudah gua mau nelpon dulu dah biar Ya besok udah gua bisa mungkin lah. minta maaf. Udah gua mau meeting dulu. Kan jangan